Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Ramadan dengan NIM 28920500069 dari Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester di mata kuliah Service Excellence dengan dosen pengampunya Bapak Khairul Anwar, Magister Pendidikan. Saya akan membahas hal yang tidak boleh dilakukan customer service kepada pelanggan. Yang pertama ada menyalahkan pelanggan. Ketika pelanggan memutuskan untuk menghubungi customer service, berarti ia membutuhkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Seorang customer service harus menerima pelanggan dan permasalahannya dengan bijak. Jangan sesekali menyalahkan mereka atas permasalahan yang mereka hadapi. Alih-alih menyalahkan, cobalah untuk menanyakan apa yang telah mereka lakukan hingga terjadi masalah, hingga customer service dapat menemukan masalah beserta solusinya. Lalu yang kedua ada mengabaikan pelanggan. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika menghadapi pelanggan. Ketika mereka memutuskan untuk menghubungi customer service, mereka menyisihkan waktunya dan memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Mengabaikan pelanggan sama saja dengan membuang waktu yang mereka luangkan. Akibatnya, pelanggan dapat beralih ke brand lain dengan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga ada bersikap dingin. Ketika konsumen mendapatkan sikap yang bersahabat dari customer service, mereka akan dengan leluasa bercerita tentang permasalahannya. Berbeda ketika customer service bersikap dingin. Sebuah penelitian menyebutkan dari sisi pelayanan, 78% konsumen merasa kecewa jika ternyata produk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. 77% konsumen merasa kurang nyaman dengan customer service yang dingin, tidak bersahabat, dan kurang sopan. Sedangkan 73% konsumen benci jika ditangani oleh customer service yang tidak berpengalaman dan tidak menguasai produk. Hal ini menyebabkan sulitnya mereka mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Lalu yang keempat, berdebat dengan customer. Berdebat bukanlah ide yang bagus meskipun customer service tahu jika mereka sebagai pihak yang benar. Usahakan agar tetap tenang dalam menghadapi pelanggan yang sedang emosi dan hargai pendapat mereka. Setidaknya buat pelanggan tenang sebelum customer service menjelaskan hal yang benar. Jika tidak, mereka akan merasa tidak dihargai, bahkan dipermalukan, dan tentu saja mereka tidak akan melakukan transaksi. Selanjutnya yang kelima, berkata tidak bisa. Seorang customer service diandalkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelanggannya. Salah satu respon yang paling tidak diharapkan oleh seorang pelanggan adalah ketika customer service berkata tidak bisa untuk permasalahan mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, cobalah untuk berusaha menyelesaikan permasalahan dan mengganti kalimat tidak bisa dengan kalimat yang lain seperti maaf, untuk permasalahan ini kami harus mematuhi kebijakan perusahaan, atau kami tidak bisa melakukan ini, namun kami memiliki cara lain untuk mengatasinya. Cobalah cara lain dan sebagainya. Yang selanjutnya ada kurang empati pada pelanggan. Empati merupakan upaya seseorang untuk bisa paham apa yang sedang dialami dan dirasakan orang lain. Ketika customer service mampu menerapkan upaya ini, maka pelanggan akan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengannya. Sebagai contoh, ketika pelanggan merasa kecewa karena layanan driver mobil sewa yang digunakannya tidak sesuai harapan, kemudian dia menumpahkan rasa kecewa kepada customer service dari bisnis sewa tersebut. CS yang memiliki kualitas empati tinggi akan mendengarkan keluhan pelanggan, kemudian mencoba menenangkannya dan menanggapi dengan rasa empati. Secara langsung akan terlihat rasa puas dari pelanggan karena merasa dihargai dan didengar. Jadi pastikan semua customer service di perusahaan Anda memiliki upaya empati yang tinggi, bukan dibuat-buat, namun memang tulus untuk memaksimalkan pelayanannya kepada pelanggan. Yang selanjutnya, tidak bisa diandalkan. Kepuasan pelanggan juga akan berhubungan langsung dengan sejauh mana seorang customer service bisa diandalkan. Ketika melayani pelanggan tersebut bukan sekedar memberikan informasi, tapi juga menuntaskan persoalan yang dialaminya tanpa membawa masalah baru.
Kualitas seperti itu juga yang perlu dimiliki seorang customer service. Biasanya dalam training bagi karyawan baru untuk posisi tersebut akan dilatih agar mampu jadi pribadi yang bisa diandalkan. Bisa diandalkan di sini juga berhubungan dengan rasa percaya yang timbul dari pelanggan kepada customer service, di mana setiap berurusan dengan kantor Anda, pelanggan selalu ingin berkomunikasi dengan customer service tersebut karena sudah merasa percaya dan nyaman. Jadi pastikan customer service Anda bisa diandalkan. Tidak responsif. Tidak sedikit pelayanan pelanggan yang melakukan tugasnya sangat lambat, bahkan membuat pelanggan kesal. Ini akan sangat berdampak pada kepuasan seorang pelanggan, bahkan bisa membuat mereka beralih menggunakan jasa atau produk kompetitor. Tapi ketika pelayanan diberikan dengan cepat tanggap, maka kepuasan akan dirasakan. Contohnya saja ketika seorang pelanggan komplain karena antrian yang panjang, kemudian customer service secara responsif mengambil alih dan memberikan penjelasan kepada pelanggan. Penjelasan dengan cepat dan tepat ini setidaknya akan mengurangi rasa kesal pelanggan yang antri karena biasanya perhatian dan responsiflah yang diinginkan pelanggan. Walaupun setelah itu mereka tetap harus menunggu lagi hingga benar-benar dilayani maksimal. Itulah hal-hal yang harus dihindari oleh seorang customer service. Bagaimanapun konsumen bukanlah mesin uang yang dapat diperlakukan dengan baik. Seorang customer service harus mampu memuaskan customer sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik dan tentu saja berpengaruh pada angka pembelian. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.